Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita ketemu lagi di YouTube kesayangan kita semua, yaitu Stand Up Comedy Religi BHS Bang Hussein Sehan. Yang dalam rangka ini kita akan membahas terusan video yang kemarin, yaitu video masalah rezeki, yang dimana kemarin sudah kita sampaikan ada 3 konsep rezeki. Yang pertama, yang menghalangi, yang mendatangkan, dan yang memperbanyak atau membuat berkah. Kemarin kita udah bahas yang pertama, yaitu yang menghalangi. Sekarang saya mau bahas yang kedua, yaitu yang mendatangkan. Oke, dan sedikit informasi, saya baru cukur di tempat saudara saya, yaitu Arabic Barbershop di Pengkol, Jepara. Ya, cukurannya lumayan bagus, plus kumisnya juga. Ya, insya Allah yang nyukur saya diberi keberkahan semua. Oke, ya sudah. Kalau gitu saya akan bahas segera video yang kedua tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas bagaimana cara mendatangkan rezeki. Yang pertama, intinya kalau yang semua yang berurusan dengan datang itu harus diundang atau didatangkan, itu ya kayak manusia lah. Oke, sudah. Pintu rezeki ada 8. Pintu rezeki itu ada 8, yang dimana 4 diantaranya diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Sisanya 4 sisanya itu hanya diberikan kepada orang muslim atau kita semua. Jadi Rahman, Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Maha pengasih dan penyayang. Untuk pengasih, 4 ini diberikan sama semua makhluknya, semua manusia. Cuman untuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada spesial untuk orang muslim. Karena kita benar-benar bertakwa kepada Dia, kita beribadah kepada Dia, dan kita berdoa kepada Dia. Oke. Tanpa lama-lama saya akan menjabarkan satu persatu dari 4 pintu rezeki ini. Yang pertama, rezeki yang dijamin. Semua makhluk Allah, binatang, jin, intinya semua makhluk Allah itu semua mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu Al-Qur'an pun menyatakan bahwa binatang melata pun itu mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia yang berpikir. Yang kedua, yaitu rezeki karena kita berusaha. Jadi karena kita berusaha, kita mencari, kita main internet, kita cari koneksi, kita cari kenalan, kita cari barang, kita pelajari. Itu juga memang ada rezekinya, yaitu rezeki dari usaha kita sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT yang menyatakan bahwa aku tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut yang merubah nasibnya itu sendiri. Jadi apa? Atas dasar usaha mereka. Memang itu salah satu juga yang mendatangkan rezeki. Tapi masih ada 6 lagi, ada 7, jadi itu salah satunya aja. Terus yang ketiga, yaitu rezeki karena menikah. Sebagaimana kita sudah bahas di video kita masalah perjodohan, masalah nikah, masalah mencari jodoh, mendapatkan jodoh, itu sudah kita bahas bahwa salah satunya menikah itu juga mendatangkan rezeki. Kok bisa? Iya, karena dalam pernikahan itu kita mempersuting seorang istri
yang dimana istri kita itu tadinya sebelum kita persunting, rezekinya istri kita itu ada di ayahnya. Jadi melalui ayahnya diberikan rezekinya istri kita sebelum menikah. Setelah dia menikah sama kita dan sudah terucap ijab qabul sama kita, maka secara nggak langsung itu bahkan rezeki dan tanggung jawabnya semua pertanggungjawabkan ke kita, bahkan rezekinya juga. Jadi begitu sampean menikah, insya Allah rezeki sampean akan bertambah. Kenapa? Karena sudah ada perpindahan antara pemberian rezeki tadinya harusnya di ayahnya, karena sudah ijab qabul, Anda menerima, Anda bertanggung jawab, maka di situ bahkan rezekinya pun dan tanggung jawab dosanya itu semua sudah dipasrahkan ke kita. Jadi menikah salah satu yang mendatangkan rezeki. Dan yang keempat yaitu mempunyai anak. Mempunyai anak. Jadi anak juga itu mendatangkan rezeki. Makanya kalau kita lihat semboyan orang dulu kan, banyak anak banyak rezeki. Itu benar. Dan itu yang jamin Allah. Jadi itu bukan hanya slogan, cuman itu benar. Saking orang sekarang, masa sih banyak anak gini, enggak. Karena dia kurang tawakal kepada Allah. Sebenarnya banyak anak banyak rezeki. Dan itu sudah ada nasnya. Gitu. Jadi banyak anak banyak rezeki itu benar. Jadi kita semakin anaknya banyak, insya Allah rezeki semakin banyak. Terutama kalau anak kita perempuan. Karena anak perempuan ini pada waktu mau keluar dari perut ibundanya, maka Allah berkata pada jabang bayi tersebut, kalau yang keluar perempuan, wahai jabang bayi, keluarlah kau dari perut ibumu dan aku yang akan menjamin rezekimu. Itu kalau anaknya perempuan. Jadi ada jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau anak laki yang keluar, wahai jabang bayi, keluarlah dari perut ibumu dan bantulah ibumu. Jadi ada penekanan kalau untuk anak laki-laki itu disuruh bantu. Bahasa kasarnya yaitu bertanggung jawab sampai total. Kalau anak perempuan, Allah yang menjamin rezekinya. Maka dari itu banyak beberapa orang yang menyatakan, bahkan bersemboyan, kalau kita punya anak 3 perempuan semua, terus kita ndak cukup kehidupan kita, susah kehidupan kita, masalah keuangan, maka berarti kita ada yang salah. Kenapa? Kita punya anak 3 perempuan, yang dimana kalau anak perempuan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi logikanya harusnya rezeki dia lebih mudah, gampang. Kenapa kok bisa seret? Kenapa kok bisa susah? Kenapa kok bisa? Berarti ada yang salah. Jadi harus apa? Introspeksi diri. Bagi anak-anak yang punya anak perempuan lebih dari 2, kalau dia masih susah, masih ini, berarti ada masalah. Karena hakikatnya harusnya kalau orang punya anak perempuan lebih dari 2, harusnya nyaman, harusnya senang. Kenapa? Karena anak perempuan itu Allah yang menjamin rezekinya sendiri. Tentunya ya akan diarahkan ke kita, diarahkan ke orang tuanya. Itu. Jadi rezekinya sudah disiapkan, tinggal kita mengambil rezeki tersebut. Bagaimana kalau kita tahu orang-orang zaman dulu, ya bisa dikatakan kalau saya ngomong 100 tahun yang lalu lah, orang-orang tua itu yang dimana kerjanya santai, berangkat jam 9, bawa bungkusan biasa, pamitan berangkat, terus jam ba'dal asar sudah pulang. Anaknya banyak, jarang yang anaknya 2, 3 nggak ada, biasanya di atas 5. Tapi bisa sampean lihat, semuanya rata-rata tanahnya banyak. Anaknya dibesarkan sampai besar semua. Dan dibelikan rumah sendiri-sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Yaitu tadi, karena yang pertama,
anak banyak itu menentukan rezeki juga banyak. Kembali lagi kalau orang yang nggak yakin, ya itu urusannya dia sama Allah. Cuman sebenarnya itu sudah ada nas Al-Qur'annya bahwa anak membawa rezeki tersendiri. Jadi kalau kita logika kita punya anak banyak, logikanya rezeki kita juga harus banyak. Kalau rezeki kita ternyata kok dikit atau susah, berarti ada yang salah. Kalau ada yang salah, ya harus introspeksi, dicari kesalahannya. Karena kalau kesalahan nggak diintrospeksi, ya kapan ketemunya gitu loh. Jadi begitu ya. Jadi untuk mendatangkan rezeki itu yang pertama itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya, siapapun, dimanapun. Dan yang kedua, karena usaha kita sendiri. Ini biasanya dipakai buat orang-orang non muslim. Oh, usaha, kerja. Nggak apa-apa kita kerja. Cuman ketahuilah bahwa pintu rezeki ada 8. Bukan hanya 1 kerja, bukan. Ada 8. Yang dimana kalau 8-8-nya ini kita pakai, kerja kita tidak perlu ngoyo. Terus rezeki kita pun insya Allah berkah dan berlimpah. Dan ini sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu. Tentunya orang-orang terdahulu yang dimana insya Allah pasti dia taat sama Allah. Dan dia punya tawakal kepada Allah total. Sehingga Allah semua yang menjamin. Kerja itu hanya ada orang sekarang. Yang dimana dia bertumpu pada dirinya sendiri. Padahal dirinya sendiri lemah, dirinya sendiri bimbang, takut, bingung. Jadi intinya apa? Banyak kondisi-kondisi yang di luar koridor kita atau di luar kekuasaan kita yang bisa mempengaruhi rezeki kita. Tapi kalau Anda sudah pasrah sama Allah Subhanahu wa taala, Anda pasrahkan dalam Anda mencari rezeki, setelah itu Anda pasrahkan, insya Allah Allah yang nata. Allah yang nata, Allah yang nyarikan, Allah yang mempermudah, dan Allah yang memperbanyak. Jadi begitu aja ya. Untuk pertemuan kali ini saya kira jelas. Jadi saya bahas 4 pintu rezeki yang dimana yang diberikan kepada semua umat manusia. Yaitu kasih, sifat kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu diberikan ke semua makhluk atau manusia yang lainnya. Cuman untuk yang 4 berikutnya ini yang nanti insya Allah akan saya share di part berikutnya, mengingat karena sudah lama videonya. Ini yang 4 ini insya Allah ini benar-benar diberikan kepada khusus buat orang-orang muslim atau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana 4 ini sangat spesial. Untuk itu insya Allah pelajaran kali ini bisa diambil hikmahnya dan bisa diyakini dan bisa dimengerti. Kalau ada yang nggak ngerti bisa chat, komentar, tanya, atau bisa main ke rumah saya, boleh. Itu intinya untuk tanya-tanya. Oke, sampai di sini. Insya Allah saya harap omongan saya semua yang baik datangnya dari Allah, dan yang nggak baik itu karena dari saya. Karena saya manusia biasa, al-insan mahlul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya kesalahan dan lupa. Oleh karena itu, sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan apabila video ini manfaat bagi Anda, maka bagikan kepada saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, supaya mereka semua juga bisa mengambil manfaatnya. Dan insya Allah kalau dia bisa mengambil manfaatnya karena dapat kabar dari sampean, maka insya Allah Anda pun akan dapat fadilahnya. Oke, sekian dari saya. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya dengan kita akan membahas yang ketiga, konsep ketiga masalah rezeki, yaitu apa yang memperbanyak rezeki atau membuat berkah.
Sampai di sini saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.